Munas atau Forum Komunikasi Nasional KPI, Muda Bersuara, Jaringan Muda Setara, PMII Komisariat UIN Wali Songo Semarang, dan Dema UIN Wali Songo Semarang. Kemudian pembicara kedua kita yaitu ada Ibu Eti Wulandari. Saya bacakan terlebih dahulu CV-nya. Nama Eti Wulandari, sarjana Teologi Islam. Beliau lahir di Kendal 9 Desember 1979. Alamat beliau itu di Desa Karangayu RT 2 RW 2 Cepiring Kendal. Beliau sekarang sedang bekerja di Penyuluhan Agama Islam Kabupaten Kendal. Riwayat organisasinya, beliau pernah menjadi koordinator bidang hukum politik dan advokasi PC Fatayat NU Kabupaten Kendal, dan beliau pernah menjadi ketua LKP 3A atau Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita mulai saja webinar kita pada siang hari ini. Di sini teman-teman semua, selama penyampaian materi dari pembicara diharap on cam, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa disiapkan dari sekarang dan disampaikan di sesi tanya-jawab. Oh iya, ternyata ini Kak Dewi Afifah masih terkendala sinyal. Jadi ditunggu sebentar ya. Oh, Ibu. Saya dulu nggak apa-apa, Mbak. Oh, Ibu Eti terlebih dahulu. Siap, udah selesai. Udah selesai. Oh iya, oke. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Eti Wulandari selaku narasumber pertama kita. Waktu dan tempatnya kami persilakan selama 30 menit. Silakan Ibu. Ya, tenang. Udah bisa dimulai, Mbak? Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin copot masker ya, Mbak ya. Alhamdulillah wa syukurulillah rahmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang senantiasa kita hormati Ibu Tri Utami selaku DPR, yang kami banggakan juga Mbak Dewi Afifah ya, Mbak Dewi Afifah selaku nanti narasumber juga, yang kami banggakan segenap peserta KKN UIN Wali Songo. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya senang sekali diajak bergabung oleh teman-teman KKN terkait dengan webinar kali ini yang sangat menyenangkan sebenarnya, karena apa? Tentang kesetaraan gender. Dari judulnya juga menggelikan, setara atau setara ya. Gitu. Ya itu memang menarik ketika dikemas dengan seperti itu, sehingga ada keinginan dari calon peserta untuk mengikuti. Sebenarnya gender itu mengakibatkan sengsara atau bahagia, apalagi nanti dikaitkan dengan kehidupan keluarga. Karena pada tema kali ini saya Eti Wulandari selaku Ketua Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Fatayat NU Kabupaten Kendal, Mbak, ya, juga kami perannya bagaimana pemberdayaan perempuan dan melindungi anak, gitu ya. Terkait dengan kesetaraan gender yang diambil materi oleh teman-teman, saya menitik tekankan tentang kemitraan gender dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, di sini saya memakai kata kemitraan, bukan kesetaraan. Ya mungkin lebih cocok saja ketika dalam rumah tangga. Itu ketika kita menggunakan kata setara, itu kemungkinan dari beberapa pihak menganggap setara itu sama dengan sama, gitu. Padahal setara itu pun masih ada beberapa perbedaan. Setara tidak harus sama, gitu. Setara ya adil dan berimbang saja. Tapi di sini saya menggunakan kata dari kemitraan, karena sebuah rumah tangga, keluarga itu partnership, yaitu kemitraan. Kemudian saya untuk pengertian gender sendiri, apa sih gender itu? Gender adalah perbedaan identitas
kelaminnya. Ketika itu bayi lahir ada penisnya, maka itu jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian bayi itu lahir ada vaginanya, kemudian yang lahir itu anak itu disebutkan dengan jenis kelamin perempuan. Itu secara seksual, artinya anatomi tubuhnya. Kemudian dari anatomi tubuh itu sebenarnya akan berimbas pada kodrat-kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika dia ada penisnya, secara kodratnya adalah nanti akan bisa menumbuhkan namanya sperma. Sedangkan untuk perempuan, itu karena alat reproduksi vagina, kemudian ada indung telur, kemudian ada sel telur, maka akan mengakibatkan kemungkinan potensi untuk hamil. Potensi untuk hamil, ada lagi potensi untuk bisa melahirkan. Potensi untuk setelah melahirkan adalah menyusui. Itu yang dinamakan kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Kemudian untuk gender sendiri adalah atribut yang diterapkan ke masyarakat dalam kondisi yang sudah merupakan suatu yang lumrah. Ketika anak itu lahir seorang bayi laki-laki punya penis, maka langsung dari orang tua memberikan perangkat-perangkat atribut-atribut yang berwarna biru. Ketika lahirnya perempuan, atribut-atribut yang diterapkan adalah pink. Sebenarnya kan tidak masalah juga ketika laki-laki dikasih baju berwarna pink, kan tidak salah juga sebenarnya. Lah itulah gender. Gender adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diterapkan dalam suatu masyarakat yang nanti akan berpengaruh terhadap perbedaan peran, perbedaan sikap yang dikenakan, perilaku yang tumbuh. Contoh seorang perempuan, anak perempuan panjatan pohon. Enggak boleh itu anak perempuan panjat pohon. Sebenarnya enggak masalah ketika dia mampu untuk memanjat pohon gitu. Kemudian di masyarakat ketika anak perempuan disuruh belanja, sebenarnya seorang ibu ketika membutuhkan belanja, ada dua anak, laki-laki dan perempuan, tidak harus si perempuan itu suruh belanja, dia juga menyuruh anak laki-lakinya, karena hal itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Itulah gender. Gender itu berarti dalam kata kasarnya adalah identitas yang menentukan seorang itu dipersepsikan sehingga akan menentukan dia bertindak, menentukan dia bersikap dalam suatu masyarakat. Kemudian apa sih yang bisa biasanya mengakibatkan identitas itu timbul? Nah, identitas timbul itu ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan tempat, ada kaitannya dengan budaya. Nah, contoh, waktu sekarang ini seorang perempuan atau ibu rumah tangga bekerja itu sudah merupakan suatu yang lumrah, iya kan? Lumrah. Seorang perempuan ikut satu base bekerja di pabrik kemudian pulang jam 12 malam karena shift, itu sudah lumrah di masyarakat. Tapi mungkin 50 tahun yang lalu hal itu sesuatu yang tabu. Nah, perbedaan itu. Kemudian tempat juga. Tempat itu pun nanti juga berpengaruh pada identitas gender. Ketika seorang suami, seorang bapak masak di rumah, itu kayak kesannya, loh suami kok masak? Masak kan tugas seorang ibu, tugas seorang istri. Tetapi ketika laki-laki tersebut mempunyai pekerjaan sebagai chef, sebagai tukang bakso, sebagai tukang penjual nasi goreng, dalam kerjanya dia juga memasak, ya kan? Itu berarti gender itu bisa ditentukan oleh waktu, kapan, dan kemudian bisa ditentukan oleh tempat juga.